Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kali ini perkenalkan dulu, nama kakak Cindy Cynthia Devi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2310644540 kelas 2023I. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sifat operasi bilangan bulat. Kira-kira dari kalian semua, apakah sudah tahu apa saja sifat operasi bilangan bulat? Kalau belum, yuk bersama kakak untuk membahas apa saja sifat operasi bilangan bulat dan juga contohnya. Stay tune! Nah, sifat operasi bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama ada sifat operasi bilangan bulat komutatif, yaitu pertukaran. Yang kedua, sifat operasi bilangan bulat asosiatif, yaitu pengelompokan. Lalu yang ketiga, sifat operasi bilangan bulat distributif, yaitu penyebaran. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di next ya. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga pengkalian. Untuk lebih jelasnya kita pahami contoh berikut. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga pengkalian. Untuk lebih jelasnya kita pahami contoh berikut. Oke, untuk contoh yang komutatif yaitu pertukaran bulat, kakak ada satu contoh. Yang pertama yaitu ada seorang anak bernama Clara membeli 5 buah buku tulis di toko, lalu dia juga membeli 3 buah buku cerita. Berapa jumlah buku yang dibeli Clara jika ia membeli 3 buah buku cerita ini, lalu juga 5 buah buku tulis ini? Apakah jumlah buah buku yang dibeli Clara itu sama? Untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu Clara membeli 5 buku tulis dan 3 buku cerita di sebuah toko. Berapa jumlah buku yang dibeli Clara jika Clara membeli 3 buku cerita dan 5 buku tulis? Apakah jumlah buku yang dibeli Clara sama? Jawabannya yaitu jumlah buku yang dibeli Clara adalah 5 buku tulis ditambah 3 buku cerita sama dengan 8 buah. Untuk soal yang kedua, jika dia membeli 3 buah buku cerita dan 5 buku tulis, yaitu 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jadi jika urutannya pertukaran posisinya dibalik, tetap hasilnya 8 buah. Jadi untuk sifat komutatif, 5 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 5 yaitu 8. Oke, untuk sifat komutatif sudah jelas ya. Kita lanjut pada sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, di mana sifat asosiatif sendiri adalah sifat pengelompokan yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut. Oke, lanjut untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif, di mana di sebuah toko buku memiliki 3 kotak buku. Setiap kotak berisi 4 tumpukan buku. Jadi ada 4 tumpukan buku. 1, 2, 3, 4. Setiap tumpukan buku berisi 6 buku. Bagaimana jumlah buku di toko tersebut? Oke, untuk soal yang kedua, contoh dari sifat asosiatif, yaitu sebuah toko buku memiliki 3 kotak buku.
Setiap kotak berisi 4 tumpukan buku. Setiap tumpukan buku berisi 6 buku. Berapa jumlah buku di toko buku tersebut? Jawabannya yang pertama, 3 kotak buku dikali dalam kurung 4 dikali 6 sama dengan 3 buka kurung 3 dikali 4 dikali 6 sama dengan 12 dikali 6, hasilnya yaitu 72. Jadi untuk soal yang kedua ada 72 buku. Oke, untuk penjelasan contoh sifat asosiatif dan juga contohnya sudah dapat kalian pahami kan? Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif sendiri adalah sifat penyebaran yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan yang disertai perkalian. Untuk lebih jelasnya kita lihat video contoh soalnya. Next. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Di sini ada satu contoh soal, yaitu Ani memiliki 3 kotak pensil, di mana setiap kotak pensil berisi 5 pensil warna dan 2 pensil biasa. Berapa total pensil yang dimiliki Ani? Apakah jumlah pensil warna dan pensil biasa yang dimiliki Ani sama dengan 3 kotak dikali 5 pensil? Nah, untuk soal yang ketiga yaitu contoh sifat distributif, di mana Ani membeli 3 kotak pensil, setiap kotak berisi 5 pensil warna dan 2 pensil biasa. Berapa total pensil yang dimiliki Ani? Untuk soal yang kedua, apakah jumlah pensil warna dan pensil biasa yang dimiliki Ani sama dengan 3 kotak dikali 5 pensil warna ditambah 3 kotak dikali 2 pensil biasa? Untuk penyelesaiannya yaitu total pensil yang dimiliki Ani adalah 3 kotak dikali dalam kurung 5 pensil warna ditambah 2 pensil biasa sama dengan 3 kotak dikali 7 yaitu 21. Untuk jawab pertanyaan soal kedua, jumlah pensil warna dan pensil biasa Ani adalah dalam kurung 3 kotak dikali 5 pensil warna tutup kurung ditambah dalam kurung 3 kotak dikali 2 pensil biasa tutup kurung sama dengan 15 pensil warna ditambah 6 pensil biasa sama dengan 21. Jadi 3 dikali dalam kurung 5 tambah 2 tutup kurung sama dengan 3 dalam kurung 3 kali 5 tutup kurung ditambah 3 dikali 2 tutup kurung sama dengan 21 pensil. Jadi sifatnya yaitu sama, distributif, penyebaran. Nah, dari 3 sifat tadi merupakan sifat operasi bilangan bulat. Dan untuk mudah diingatnya, yang pertama sifat komutatif adalah sifat pertukaran tempat, di mana sifat ini merupakan pertukaran tempat dari operasi bilangan, operasi penjumlahan dan juga perkalian dengan hasil yang sama. Lalu yang kedua sifat asosiatif, yaitu sifat pengelompokan yang berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian dengan contoh yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu sifat penyebaran yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan yang disertai perkalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan sifat operasi bilangan bulat. Kakak harap kalian dapat memahami apa saja sifat operasi bilangan bulat dalam matematika. Sekian video yang bisa kakak sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu untuk next videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.